Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sepertinya semuanya semangat ya. Coba Ustazah ingin lihat lebih semangatnya lagi nih. Tadi semangatnya sudah 60%. Sekarang kita up lagi ya, jadi 100% ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh-soleha kelas 4A? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh. Iya, masih 80% ya, masih kurang sedikit lagi ya. Nah, gimana nih? Ayo, kemarin kan sudah dibagi rapot ya. Hasilnya gimana? Puas nggak? Puas ya? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, itu rapot yang kemarin ini adalah hasil kalian semua belajar 3 bulan ini ya. Alhamdulillah yang merasa puas diperhatikan, kalau bisa terus ditingkatkan ya. Yang belum merasa puas, nah ayo lebih ditingkatkan lagi berarti ya di triwulan keempat ini, karena di triwulan keempat ini adalah akhir mungkin ya kalian di kelas 5 kelas 4 ya. Kalau tinggal 3 bulan lagi berarti kalian menuju kelas 5. Insya Allah ya. Ya, kemarin kalau biasanya disebutkan ya bintang kelasnya siapa aja nih yang juara 1, 2, 3. Ya, semuanya bintang kelas ya. Tapi karena semenjak PJJ ya, jadi karena semuanya sudah berusaha keras di rumah, jadi bintang kelasnya semuanya. Ya, dan barakallah kemarin yang sudah menjadi juara project ya. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya, supaya lebih berkah. Ada yang mau memimpin doa untuk pagi hari ini? Ada? Teteh Kesya. Masya Allah, Teteh Kesya semangat ya. Seperti biasa. Ayo, boleh Teteh Kesya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Teteh Kesya? Siap. Ya, alhamdulillah. Ya. Gimana kemarin lombanya lancar? Alhamdulillah lancar. Tapi lebih satu tag. Lebih satu apa? Lebih satu tag. Lebih satu apa teh? Lebih satu tag. Oh, Masya Allah. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya, Teteh Kesya dan teman-teman yang lainnya. Oke, Teteh Kesya boleh pimpin temannya buat berdoa. Isti'dadan. Sikap berdoa. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu aku ridho billahi bahwa Allah Rabbu wa bil islami dan Islam itu dina agamaku wa bi Muhammadin dan Muhammad itu nabiya nabiku wa rasulah.
Darasuku Rabbi, ya Allah zidni, tambahkan aku ilmu, warazukni, dan rizki, fahman, kefahaman, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku berlindung billahi bahwa Allah dari asyaitani, syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismi, dengan nama Allahi, Allah ar-Rahman, Maha Pengasih, ar-Rahim, Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah, Rabbi yang melihara al-alam, semesta alam, ar-Rahmani yang Maha Pengasih, ar-Rahimi Maha Penyayang, Maliki yang merajai, Yaumi hari, ad-dini pembalasan. Iyyaka, hanya padamu, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya padamu, nasta'inu, kami minta pertolongan. Ihdina, tunjuki kami, as-siratal, jalan, al-mustaqim, yang lurus, siratal, jalan, alladzina, orang-orang, an'amta, yang telah engkau beri nikmat, alaihim, atas mereka, ghairi, bukan, al-maghdubi, yang dimurkai, alaihim, atas mereka, waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Tasdiq, sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Teteh Kesya. Ya, Masya Allah. Semangat meskipun di akhir bulan. Nggak pengaruh ya kalian di akhir bulan. Ya, harus selalu semangat ya. Nah, hari ini seperti biasa ya, di hari Senin itu akan ada yang namanya apa? Upacara. Ada ziyadah ya. Dan hari ini ziyadahnya akan bertambah ya. Ya. Jadi kemarin kan udah lumayan lama ya kalian memurojaah Al-Qalam 1 sampai 6. Sampai 12 ya. Nah, sekarang akan bertambah lagi nih. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Kita kejar ya targetnya sampai untuk nanti hubul Quran ya. Nah, yang belum nih coba. Nah, coba Ustazah mau tanya dulu. Cuk yang sudah hafal 1 sampai 5. Wow, sudah banyak ya. Alhamdulillah, semuanya, hampir semuanya kayaknya ya. Ya, terima kasih, boleh diturunkan sekarang. Cung yang sudah hafal 1 sampai 10. Wah, juga sudah banyak ya, hampir semuanya. Yang sudah hafal 1 sampai 12? Masya Allah. Ya, berarti alhamdulillah ya, kemarin dikasih waktu untuk memurajaah
Semuanya sudah hafal. Nah, sekarang berarti nggak ada masalah ya kalau bertambah lagi. Nah, karena di sini juga Ustazah lihat ketika tahfiz itu sudah banyak yang melebihi ayat 12 ya, bahkan melebihi ayat 15 sampai 20 ya. Masya Allah. Semoga kalian selalu semangat ya. Nah, baik, sekarang sebelum kita tahfiz atau bertambah hafalannya atau ziyadah, kita baca dulu doa belajar ya. Coba Ustazah mau minta tadi Ahwat, sekarang coba Ustazah ingin minta ihwannya nih. Axel. Nah, boleh pimpin temannya untuk doa belajar. Istiadadan. Bersiap. Belajar. Baca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu Allahumma badi'as samawati wal ard jalal wal ikram wal izzatil lati la turam aj'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuril wajhik tulzima qalbi hifdzu kitabik kama 'allamtani warzuqni ya atqwa Allahumma sahlana hikmatak wa anfur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Terima kasih Axel. Axel baru beres mandi ya? Iya. Oke. Masih klimis ya. Rambutnya coba disisir. Oke, alhamdulillah ya. Coba nih sebelum ziyadah nih, kan kalian senang nih bertambah hafalannya ya. Coba Ustazah ingin lihat senangnya kalian dengan melihat senyumnya di pagi hari seperti biasa. Coba. Masya Allah, Arisyad. Itu senyum apa gimana? Oke, hitungan ketiga ya. Coba tersenyum semuanya ya. Coba nih Teteh Keira dari tadi belum dibuka kameranya kemana ya? Kemudian Mario juga, ayo dibuka dulu kameranya supaya enak ya semua ngelihatnya. Yuk. Kita ibadah dulu ya, sebelum ibadah yang lain kita mulai dari yang kecil dulu ya, yaitu tersenyum ya. Coba hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Coba diulangi ya, ulangi lagi katanya. Soalnya nih ada yang belum dibuka kameranya nih, Mario. Coba Mario kemana Mario? Nih cuman Mario aja yang nggak dibuka kameranya nih. Yuk, sekali lagi ya. Mau bergaya juga boleh, asal tersenyum ya, jangan cemberut. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Masya Allah. Ya, sekarang kita akan ziyadah. Yes, semangat ya. Yang akan dipimpin oleh Ustadz Gilang.
Oke, alhamdulillah, masya Allah. Jazakillah khairan Ustazah Hana. Dan selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh, fresh, fresh. Tuh, masya Allah. Saking semangatnya sampai ketekan suaranya ya. Jadi agak melengking sedikit, kayak Agnes Monica suaranya nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, masya Allah, gitu ya. Jadi kita buka pagi ini dengan semangat yang membara, masya Allah. Tafadhol Arfa, silakan. Sebelum kita mulai ziyadah, mangga yang mau ke air ya. Nah, alhamdulillah, terima kasih juga yang sudah membuka kameranya. Di sini ada 25 orang partisipan, tapi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Cuma ada 22 orang yang membuka kamera, berarti 3 orang belum membuka kamera ya. Karena seperti biasa, Ustadz pakai settingan yang nggak ada kameranya, tidak terlihat. Jadi ayo dibuka dong, nanti kamu di absen ya. Sayang kalau nggak ke bawah absen. Oke, sudah siap semuanya? Are you ready? Ustaz, maaf baru masuk, nggak apa-apa Atarek. Lebih baik terlambat daripada tidak datang, tapi lebih baik lagi untuk tepat waktu. Terima kasih Atarek ya. Oke, are you ready? Udah siap belum buat ziadahnya? Oh, Ayang belum katanya, masya Allah. Coba kita tanya dulu ya. Ayang coba di unmute, kenapa belum siap? Oh enggak bercanda ya. Oke, bismillah. Sekarang ada yang berbeda juga teman-teman. Alhamdulillah. Setelah Ustadz sedikit ulik dan upgrade laptop Ustadz, kita bisa pakai flash sekarang ya, tahfiznya. Jadi lebih ada tampilannya. Jadi selain kita mendengarkan suara, kita punya tampilan. Jadi teman-teman yang misalkan lupa bawa Quran, meskipun di rumah ya, suka ada yang lupa bawa Quran, Ustadz, padahal tinggal ambil. Jadi boleh lihat di kamera nih ya. Kita coba lihat dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tring, ada flashnya? Alhamdulillah, berarti sudah ya, tidak ada error lagi di antara Ustadz dan laptop. Jadi bisa kita tampilkan. Ini media pembelajaran tahfiz LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Jadi ini dari teman-teman kita, dari saudara kita, sama-sama Al-Irsyad di Purwokerto ya, saling membantu selama PJJ ini dengan memberikan bantuan juga seperti pembelajaran tahfiz. Ini seru, bagus ya. Kita coba mulai. Bismillah. Kita coba ucap bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hup, mulai. Tuh. Di sini kita punya dua metode, ada talqin, ada murojaah, ya. Talqin itu apa? Murojaah itu apa? Coba ada yang tahu dulu enggak? Saya pengen tahu nih. Ada yang tahu apakah itu talqin? Apa itu murojaah? Kalau murojaah mah insya Allah pada tahu ya. Kalau talqin apa talqin? Langsung di unmute aja teman-teman. Langsung aja kalau tahu. Ada yang tahu nggak talqin itu apa? Disuruh Menghafal. Apa? Menghafal. Betul, tapi kurang tepat. Tapi betul, menghafal. Tapi talqinnya ini yang membuat berbeda. Kan murojaah juga sama menghafal. Apa? Menghafal satu ayat berulang-ulang. Elka baca di sini. Tapi nggak apa-apa, keren. Terima kasih ya. Jadi perbedaannya itu gitu, Aga sama Elka betul, sama-sama menghafal. Cuman untuk talqin ini sebenarnya lebih ditekankan dengan membaca dan dikeluarkan suaranya. Jadi beda talqin sama membaca dalam hati. Kalau talqin itu kayak Bismillah, 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 itu talqin. Tapi kalau misalkan dalam hati, nah itu nggak keluar suara ya. Itu bukan talqin kalau misalkan secara pengertiannya. Nah sekarang kita mau talqin nih teman-teman, karena udah ziyadah, nggak murojaah. Kita mau coba satu ayat berulang-ulang. Alhamdulillah udah ada flash ini, jadi kita nggak akan terlalu capek
karena kita akan mendengarkan langsung dari sini si suaranya. Mau jus berapa? 28, 29, 30 atau jus jambu barangkali? Jangan. Jus 29 ya. Insya Allah kita akan talkin jus 29. Tuh, lihat. Ada yang kenal nggak ini siapa? Elan Januarbena Alkindi. Kelas 5, usianya 10 tahun, hafal Al-Qur'annya 7 juz. Masya Allah, teman-teman lihat. Ini Elan ini usianya 10 tahun, masih kelas 5, hafalannya sudah 7 juz. Masya Allah. Kalau dihitung dari belakang berarti juz 30, 29, 28, 27, 26, 25, dan 24. Masya Allah ya teman-teman, luar biasa. Ini AA Elan atau Mas Elan ini, kalau dari Purwokerto ya, punya hafalan Al-Quran 7 juz. Dan ini itu suaranya Mas Elan ya. Jadi kita akan mendengarkan lantunan talqinan ayat suci Al-Quran, khususnya Al-Qalam dari AA Elan. Al-Qalam ya, karena kita lagi sedang Al-Qalam. Papa laptop masih pagi soalnya. Oke, ayat berapa teman-teman sekarang kita? Masuk ke ayat 13, betul ya. Masya Allah. Hadijah semangat banget ya, luar biasa. Hadijah padahal sudah selesai, tapi masih semangat memurojaah. Masya Allah. Hah? 13? Hah? Sebentar, ada debat. Oke, coba kalau yang mau buka Quran juga nggak apa-apa ya, buka Qurannya. Ini kita hanya mendengarkan audionya aja dari sini. Tapi kalau mau lihat ke layar juga nggak apa-apa. Oke, kata-kata udah Zahana, 13, 14 udah Teteh Hadijah ya, untuk kemarin diziadahkan. Ustadz juga lupa sebenarnya. Hadijah lupa atau gimana? Oh lupa. Ya udah kalau gitu berarti sekarang kita ziyadah 15 16 ya teman-teman. Jadi sedikit murojaah 13 14 lalu tambah 15 16. Oke. Ayat 17 tuh ada yang malah ayat 17. Ayat sekarang 17. Bentar, Ustadz lupa ini teh. Jadi yang benar yang mana ya? Ada yang masih inget banget nggak? Anak Ustadz kan lumayan. Ayat 17. Oh 17 tuh katanya, Masya Allah. Jauh ya. Sudah jauh berarti teman-teman. Luar biasa. Waktu tidak terasa. Ternyata kita sudah sampai ayat 17. Coba kita. Ini kemana ya? Kiri kanan? Oh ke kiri. Ayat 17. Mohon maaf ya, Ustaz sedikit lupa nih. Nah, 17 betul yang ini ya? 17, mana 17? Al-Qalam, Al-Qalam, Al-Qalam. Inna balauna. Oke, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu kita dengarkan dulu kira-kira beberapa kali ya ayat 17-nya ini. Sudah siap? Di volumenya agak dibesarkan sedikit kalau misalkan yang kurang terdengar, karena di Ustadz ini kurang terdengar nih flashnya, entah karena laptopnya atau nggak tahu kenapa. Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suaranya?
Oke, nah tadi teman-teman udah 3 kali diulang-ulang. Inna balawnahum. Dan untuk ini tuh kenapa lebih baik pakai yang flash ini kata Ustadz? Karena ada warnanya ya. Ada beberapa Al-Quran kayak yang Ustadz ini Al-Quran Syamil yang edisi Tajwid. Itu tuh ada warna-warnanya. Jadi kapan kita harus 2 harokat nih ditandai. Ada tasdid juga, ada mad. Ya, jadi gampang ngelihatnya. Jadi nggak meminimalisir kesalahan seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba sama-sama membaca 3 kali bersama Mas Alan. Coba boleh dibuka mic-nya biar lebih terasa ya. Jadi Ustaz bisa dengar kira-kira siapa yang masih ada sedikit kesalahan dalam membacanya ya. Boleh dibuka teman-teman. Sebelum buka kita baca ta'awudz dulu ya, lalu lanjut basmalah dan baca ayat 17 3 kali. Wahid, isnain, salasa, a'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah Oke, 3 kali teman-teman ya bacanya. Oke, sudah cukup. Sekarang Ustaz pengen dicoba satu orang ya. Sekalian di absen nih. Agak langsung angkat tangan, Masya Allah. Sebelum satu orang, sekali lagi kita dengarkan yang Mas Alan biar terdengar ya, di mana harus panjang, di mana harus pendek. Tadi masih ada yang offside kalau di bola mah ya, terlalu panjang bacaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan didengarkan. Wahid isnain salas. Oke, ini ada yang nanya, Ustadz kenapa yang di jannahnya berhenti terus nggak dibalikin dulu beberapa ayat? Nah, kalau misalkan ada yang di Al-Quran itu ada ini, ada tanda, kelihatan nggak ya? Ada yang pegang Al-Quran, di situ yang jannah ada jim yang di atas, yang boleh berhenti, boleh lanjut. Nah, di sini kenapa nggak ada? Mungkin karena sulit ya, ruangannya terlalu sempit si jedanya. Jadi nggak dibikin ada tandanya. Cuman kalau misalkan di Al-Quran ada, insya Allah. Jadi kenapa tadi Mas Alannya berhenti di jannah, terus lanjut lagi ke iz'aqo. Nggak balik dulu sebentar ya. Jadi ada tanda jimnya di situ. Yang boleh lanjut, boleh enggak. Tapi lebih baik berhenti. Oke, kita langsung ke satu orang. Cukup baca sekali aja ya. Bismillah. Oke, boleh Aaga dulu. Semangat, keren ya. Silakan Aaga baca ayat 17. 2 kali aja.
Satu lagi coba Kalaya. Ini nomor 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Oke, luar biasa. Keren Aga, pertahankan. Selanjutnya, ada yang mau ngacung dulu sebelum ditunjuk? Ini insya Allah semuanya kebagian ya. Jadi lebih baik pilihannya cuma 2, angkat tangan sekarang atau menunggu aja nanti ditunjuk. Ada yang mau angkat tangan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke Teteh Jasmine. Kalau Teteh Jasmine dibaca 2 kali. Inna balawnahum kama. Sama kalau bisa ini catatannya kalau suaranya agak dikeraskan ya. Terutama yang ahwat karena jarang kedengar. Silakan Jasmine. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah is aqsamu la yasrimunaha musbihin. Oke, tahan. Jasmine yang humnya jangan ditahan ya. Inna balawnahum kama. Tadi Teteh Jasmine terlalu ditahan. Inna balawnahum kama. Hati-hati, oke? Lanjut, humnya jangan ditahan. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunna musbihin. Good, bagus. Selanjutnya, Teteh Iva. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Oke, good, bagus. Tapi hati-hati Teteh Jasmine ya. Teteh Jasmine. Teteh Iva, hati-hati. Tadi jangan banyak dijeda. Tadi la yasrimunnaha, hati-hati ya. Membacanya kalau bisa langsung dihabiskan inna sampai jannah, terus izaqo sampai musbihin. Insya Allah. Oke, tapi udah bagus, good. Kita lanjut ke Teteh Salma. Teteh Salma silakan dibaca 2 kali ayat 17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Oke, good. Catatannya hati-hati ya, jangan terburu-buru. Tadi izko, tiba-tiba izko. Hati-hati Teh Salma ya. Tenang aja kalau membaca. Oke, lanjut ke Arfa. Silakan Arfa, di unmute. Baca 2 kali ya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Mana Arfa? Inna balawnahum
kama balawna ashabal jannah id aqsahu la yasrimunnaha musbihin. Oke, sekali lagi. Inna ballawnahum kama ballawna ashabal jannat iz aqsamu la yasrimunnaha munahu musbihin. Oke, good Arfa. Cuman tadi ada beberapa yang perlu diingatkan ya. Kita sama-sama belajar. Tadi yang tiap kelamnya jangan ditarik. Inna balau, jangan ditekan juga ya, karena nggak ada tanda tasdid di situ. Inna balaunahum kama balauna. Jadi langsung aja di mengalir. Itu bisanya kalau banyak pelatih. Jadi setelahnya kita harus banyak berlatih aja Arfa ya. Insya Allah pasti bisa. Oke, semangat terus. Untuk yang hukum yang lain insya Allah sudah cukup. Lanjut ke Teteh Ayang. Ke Teddy Bear tuh. Ini ayangnya kemana coba? Oh itu. Silakan Ayang. 2 kali dibaca. Inna balawnahum kama Bentar. Saya harus digedein dulu kalau Ayang mah. Coba. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Terima kasih Teteh Ayang. Bagus ya. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Kecilin dulu suaranya. Kalau Ayang harus di fullin nih suaranya. Oke, Axel silakan. Boleh membaca yang di layar, boleh baca kalau bawa Quran sendiri. 2 kali ya. Oke. Ya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsahu la yasrimunnaha musbihin. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsahu la yasrimunnaha musbihin. Oke, terima kasih Axel. Untuk Axel. Udah bagus ya, luar biasa semangatnya, usahanya. Selalu Ustadz acungi jempol untuk usaha-usaha kalian. Cuman harus tetap diingatkan ya jika ada yang kurang tepat. Nah, tadi untuk Axel yang paling pentingnya dulu aja. Kalau membaca jangan terlalu banyak ditekan ya. Tadi ada beberapa yang terlalu panjang, ada beberapa yang malah kependekan kayak innanya. Inna, naknya 2 harokat. Inna balawnahum kama. Jadi harus hati-hati dalam harokat karena dalam baca Al-Quran itu, makanya kenapa kita pakai nagmah atau nada biar harokatnya tetap terjaga. Jadi kita tahu di mana kita naik, di mana kita turun, di mana kita datar ya. Jadi nada itu bukan gak ada fungsinya, bukan itu mah cuma buat biar enak aja Ustadz, enggak ya.
Kalau misalkan kita lebih mahir lagi, insya Allah nada itu bisa membuat patokan agar kita tahu mana panjangnya berapa, pendeknya berapa, seperti itu ya. Insya Allah membantu yang seperti itu. Semangat terus Axel ya, nanti kita banyak belajar kembali. Sama-sama Ustadz juga banyak belajar. Terima kasih. Lanjut ke Mario. Mario kenapa matanya? Astagfirullah, bangun tidur. Yuk 2 kali. Kali ya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah is aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah is aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Oke, good ya. Bagus, sudah bagus bacaannya meskipun itu rambutnya belum bagus. Masih berantakan. Mario, boleh dirapikan dulu ya rambutnya biar kelihatan kesiapannya luar biasa. Oke, bukan dirapikan dipotong ya. Kalau misalkan masih mau mempertahankan rambutnya nggak apa-apa, tapi kalau zoom rapi itu yang Ustadz minta itu aja ya. Kalau misalkan Ustadz akan di rumah atau nggak apa-apa rambut panjang, sebenarnya Ustadz nggak apa-apa karena Rasul juga kan panjang ya, rambutnya sebahu, cuman kita lebih ke adabnya aja harus rapi. Itu Mario kayak baru bangun tidur soalnya. Coba dirapikan sedikit ya. Terima kasih Mario. Lanjut ke Keisha. Ini mohon maaf karena waktu. Mohon maaf Keisha kepotong. Boleh 1 kali aja ya dibacanya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Oke, good, bagus ya. Ada 1 kekurangannya, tahu nggak Keisha? Tahu nggak kurangnya apa? Kurangnya saat baca kurang tersenyum ya, jangan cemberut dong. Kalau baca Quran itu kalau bisa bahagia ya, ceria, cerah ceria. Oke, terima kasih Keisha. Lanjut ke Felis. Silakan Felis di unmute. Masih banyak. Masih lagi ada gitu. Oke, terima kasih Teh Felis. Nah, teman-teman, karena waktu, jadi kita harus di-cut dulu. Tapi masih ada kesempatan sedikit lagi, coba kita lanjutkan ke tadi untuk Teteh Felis ya, catatannya suaranya Teteh Felis kurang terdengar. Jadi mungkin tenaganya ya, powernya di suaranya untuk besok-besok lebih ditingkatkan lagi. Dan jangan lupa untuk selalu berlatih. Keren. Hadijah, silakan Hadijah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Go. Balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Oke, udah. Kita mau 3 kali. Oke, terima kasih Teteh Hadijah ya, luar biasa. Insya Allah banyak manfaatnya untuk teman-temannya ya. Lanjut ke Panji. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Good. AALK. Inna balawnahum kama balawna
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إن Oke. بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين Oh udah. Oke, keren ya, luar biasa. Teteh Hadijah ALK ini kayaknya sedang saling bersaing nih, ya. Sampai dua kali nggak apa-apa, luar biasa, keren. Pas tapi kok khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan itu mah sah-sah aja kalau kayak gini mah ya. Ayo, terus yang lainnya juga sama ya. Ayo tumbuhkan semangat berjuangnya, semangat berkompetisinya. Karena ini hal yang baik, jadi ayo sama-sama kita kejar teman-teman kita yang sudah duluan, insya Allah. Selanjutnya, ini yang belum siapa ya tadi teh? Almira Hasna. Ayo Almira Hasna. Ini mah kebagian semua ada, jadi jangan malu-malu, emang harus dibaca Almira Hasna. Almira, dia menghilang. Teman-teman cari Almira. Oke, karena Almira nggak ada dan waktunya sudah mepet, kita sudah dulu saja sampai di sini. Sekali lagi kita baca dulu sama-sama teman-teman. Yang belum membaca, insya Allah di hari Rabu akan kebagian ya. Oke, Wahid boleh di-unmute. Wahid, Isnin, Salasa, Inna Oke, terima kasih. Mantap, terima kasih teman-teman. Kenceng banget. Ya luar biasa ya. Semangat itu teh. Nah, ahlan wa sahlan yang baru datang, kita sudah selesai untuk tahfiznya, ziyadahnya. Tadi ziyadah ayat 17. Jadi insya Allah minggu ini kita akan menambah 3 ayat 17, 18, 19. Nah hari Jumat berarti harus sudah siap nih ya sampai 19 insya Allah minimal. Semangat teman-teman. Sekarang boleh minum dulu, ambil minum, tutup Al-Qur'annya, simpan di tempat terbaik. Kita akan mulai pembelajaran. Jadi harus siap dulu ya. Yang mau minum dulu sekarang. Yang mau ke WC silahkan. 2 menit. Tafadhol Aruna, silahkan. Boleh ke WC ya. Oke, 1 menit lagi. Lagi puasa sunnah, Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa. Kadang Ustadz suka malu. Murid-murid pada puasa sunnah, cuma Ustadz enggak. Tapi karena ada beberapa ini ya, beberapa halangan mungkin ya. Tapi cuma bukan halangan kayak ahwat. Ada beberapa kegiatan yang mengharuskan sepertinya sunnahnya nanti lagi saja. Jadi sebelum puasa sunnah ya. Oh persiapan sebelum Ramadan, Masya Allah. Ramadan. Sebentar lagi Ramadan ya teman-teman, mau puasa nih kita. Alhamdulillah. Jadi boleh kalau yang mau persiapan puasa, tuh 16 hari lagi kata Hadijah. Betul ya, sekitar 3 minggu. Ya, 3 mingguan lagi lah, kurang, 3 minggu kurang. Jadi alhamdulillah kita akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Jangan lupa persiapkan, jangan hanya latihan puasa, tapi latihan juga menahan nafsu, mau nafsu makan, nafsu marah, nafsu tidur, nafsu malas. Nah itu juga ditahan ya. Karena kita nanti saat namanya puasa tetap belajar. Ya tetap belajar, jangan ya malah yes. Kenapa yes? Karena kita akan berjihad saat puasa. Itu wah Masya Allah. Pahalanya luar biasa ya, dikali-kali lipatkan. Jadi jangan malah melempem, kita harus lebih solid lagi, lebih semangat lagi ya. Belajar saat puasa. Besok, Syahrisat jangan, ini rahasia. Oke. Cukup 2 istirahatnya. Sekarang kita akan mulai
ke pembelajaran. Sebelum pembelajaran, Ustaz mau absen dulu. Tadi yang belum absen, cepat aja ya. Kita secara cepat. Kita absen. Almira Hasna. Almira mau kemana sih? Jalan-jalan mulu. Almira, halo, cek. Suaranya mana? Nggak di absen nih. Hadir. Iya, itu hadir dong. Ah. Arka. Oke, terima kasih Arka. Aruna. Aruna. Ada Aruna? Di Ustadz nggak ada karena kameranya nggak dinyalakan. Terus suara juga nggak ada ya. Jadi Ustadz coret dalam hitungan 1, 2. Oke, kita lewat dulu aja ya. Mungkin ada kendala. Ustadz nggak mau terlalu tega ya. Bella. Bella Queen. Nggak ada juga. Daniel. Daniel nggak ada juga. Dimas. Hadir. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, tadi udah di absen. 12. Hasna. Hasna Naura. Itu kosong. Rumahnya kosong. Hasna di mana? Ya Allah. Nge-slide ya pakai kursi. Hasna hadir? Oke, terima kasih. Suaranya kecil tapi ya nggak apa-apa. Hadir. Tura. Hadir. Oke, hadir. 15. Ken. Oh, Ken izin ya Allah. Terlupa. Ken izin ya teman-teman. 17. Keira. Hadijah dilewat tadi udah di absen pas tahfiz. Tenang. Jangan melotot gitu. Jadi takut Ustaz ya dipelototin. Keira. Keira belum ada? Oh, belum. Lanjut. Mario. Mario udah ya? Tadi baca. Arfa udah baca. Sekarang Gali. Hadir. Nice. Axel. Tarek. Tarek. Suaranya hadir. Tarek. Ini Tarek malah diam termenung ya. Kenapa Tarek? Cerita sama Ustaz kalau ada masalah. Tarek mana ini? Nggak ada suaranya. Halo? Tarek. Tarek kok. Ini mana? Error Tarek ya, soalnya nggak bisa di-unmute sama Ustaz. Lanjut dulu aja ya. Belum di absen ya, belum ngomong. Lajhan. Hadir. Oke. 26. Rishad. Hadir. Oke, 28. Said, hadir Said? Belum. Sultan. Oke. Hadir. Terima kasih yang sudah di absen. Tadi yang belum ada suaranya atau belum ada kameranya belum Ustadz absen ya. Jadi nanti chat aja. Biar Ustadz ini lagi. Ustadz, Tarek live komputer audio. Oh iya, makanya kenapa nggak ada ya. Nggak bisa di-unmute. Jadi Ustadz pun berbicara tidak terdengar ke sana. Dan Tarek pun nggak akan bisa ngomong ke sini. Jadi kenapa? Takutnya ada error ya Tareknya, makanya nggak tahu nih. Susah dikomunikasikannya. Nanti paling di WA sama Ustazah Hana. Oke. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kita akan mempelajari 3 mata pelajaran hari ini. Insya Allah ada IPA, Indonesia, dan juga ada IPS. Ya, semuanya favorit kalian ya. Jadi harus semangat hari ini, oke? Enggak usah nggak suka itu di mulut kalian nggak suka, tapi di hati Ustaz tahu kalian suka pelajaran ini ya. Insya Allah. Oke.
Bismillah, kita lihat dulu. Sebelum dilihat, Ustadz punya video. Mohon ditonton dulu teman-teman. Di sini ada video tentang COVID. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Oke, ada yang tahu kenapa Ustadz munculkan video itu? Ada yang tahu nggak? Itu yang lagi angkat tangan sama ngunyah, tahu nggak? Aduh, teteh itu ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa? Daniel fokus dulu belajar ya. Ustadz juga belum lihat grup, nggak tahu nih. Emang ada ya? Nggak ada. Oke, ada yang tahu nggak? Betul ya, karena sekarang lagi ada COVID Ustadz, betul. Tapi bukan itu. Nah, ALK betul ya, luar biasa, tepat. Karena kita akan membahas yang namanya karangan non-fiksi. Ada yang tahu dulu nggak nih, apa itu non-fiksi? Ini lawannya fiksi. Gampang banget ya, non-fiksi itu lawannya fiksi. Fiksi itu apa? Fiksi itu hayalan atau enggak yang dibuat-buat. Berarti kalau non-fiksi itu adalah Karangan yang nyata, yang betul ya, nyata, bukan tidak nyata. Ini siapa yang ngomong tidak nyata? Hati-hati ya. Jadi non-fiksi itu ada nonnya. Non itu enggak, bukan nona ya. Non itu non tidak. Fiksi itu hayalan. Jadi non-fiksi tidak hayalan atau nyata gampangnya mah. Nih, teman-teman di sini modulnya udah di print. Wah, luar biasa ya. Udah ada yang di print, udah ada yang dikerjain juga. Masya Allah, luar biasa. Dikirain nun, bukan non. Oke, teman-teman yang udah ada modul, dibuka modulnya. Yang belum ada modul, lihat ke layar kaca Anda ya. Saksikan. Di sini kita akan belajar karangan non-fiksi, di mana kita akan belajar ada definition of karangan non-fiksi, ada ciri-ciri karangan non-fiksi, ada macam-macam karangan non-fiksi. Gampang banget, cuman 3 ya. Cuman 3 hal aja kita akan pelajari. Yang mudah itu menghafalnya, tapi yang susah adalah mengaplikasikannya atau memahami apa yang ada di dalam materinya. Jadi mohon diperhatikan, ucap basmalah lagi kembali masing-masing dalam hati agar
Allah mudahkan semua materinya, semua ilmunya masuk ke dalam ingatan kalian dengan baik ya, insya Allah. Oke, lanjut. KD di sini kita akan menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi, juga menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, jadi nanti kalian akan menulis, kalian akan membuat sendiri nih karangan non-fiksi kalian. Tapi nggak sekarang, insya Allah. Sekarang kita hanya membahas sedikit aja tentang materinya. Di sini ada pengertian karangan non-fiksi. Coba, Ustadz pengen minta bantuan dibacakan sama yang sedang langsung senyum ya, yang merasa langsung senyum. Enggak ya, enggak. Anda aman hari ini. Ustadz mau langsung aja ke yang tadi belum dipanggil. Arisyad mau kemana atuh? Jangan nanyain tugas. Mending nyubuh. Ustadz pengen siapa ya ini teh? Coba Agali bacain dong sampai titik di sini. Siapa tahu teman-temannya ada yang belum ngeprint ya. Yang pengertian karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi pada dasarnya adalah semua jenis karangan yang menyajikan informasi, gagasan, ide, keinginan yang dikemukakan berdasarkan pengetahuan serta pengalaman empiris. Oke, terima kasih Agali. Nah, teman-teman, itulah pengertian karangan non-fiksi. Jadi karangan non-fiksi pada dasarnya adalah semua jenis karangan yang ada informasinya, ada gagasannya, ada idenya, yang dikemukakan berdasarkan pengetahuan serta pengalaman secara empiris. Nah, ini yang jadi harus kita ketahui. Apa itu empiris? Boleh dicatat ya di modulnya, kecil aja kalau mau. Empiris itu adalah, siap mencatat, ini nanti keluar di ujian kelas 6. Jauh banget ya. Enggak, nanti di PAT insya Allah. Apa itu empiris? Kalau ada yang tahu luar biasa sih. Kalau ada yang tahu deh, biar kalian lebih tertantang. Kalau ada yang tahu, Ustadz kasih nilai 100 poinnya. Tapi jangan searching, dalam hitungan 5. Itu ada yang udah mau searching. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada ya. Kalau yang searching mah nggak kaci. Empiris itu adalah pengalaman atau kejadian yang sudah pernah kita lalui atau sedang kita lalui. Jadi Ustadz ulangi, empiris itu adalah kejadian atau pengalaman yang pernah kita alami atau sedang kita alami. Nah, kenapa teman-teman ada kata-kata pernah dan sedang? Kenapa sih Ustadz nggak akan? Nggak ada bahasa akan. Kenapa? Karena empiris ini berarti nyata ya, maksudnya lebih ke nyata. Kalau artinya mah tadi pengalaman atau kejadian yang pernah kita alami ataupun sedang kita alami. Jadi empiris itu hal yang terjadi sekarang ataupun yang telah lalu. Gak mungkin hal yang terjadi di kemudian hari. Itu kira-kira garis besarnya dari empiris ya. Seperti itu. Lanjut ke bawah. Perbedaan utama antara karangan fiksi dan non-fiksi adalah pada hakikat realitas yang disajikan oleh pengarang. Nah, kembali lagi ke yang tadi, ke empiris. Kalau misalkan non-fiksi itu harus realita. Banyak kejadian yang nyata. Coba, Ustaz pengen tahu. Ada yang mau kasih contoh enggak? 1 atau 2. Poinnya Ustaz kasih 80 lah, karena ini gampang. Kira-kira pengalaman realita yang pernah kalian alami apa? 2 aja pengalaman. Poin 80 ya, langsung Ustadz catat, insya Allah. Kira-kira apa? Pengalaman yang real, realita. Yang mudah aja contohnya. Coba, boleh ketik chat. Jatuh dari sepeda. Siapa ini yang ngomong? Aga ya?
Kenapa agak? Panjang lagi. Ya boleh Apa? ngomong. Silakan agak. Jatuh dari sepeda. Sama ke dokter gigi. Gampang banget. Langsung Aga dapat poin 80 dari Ustaz buat nambah-nambah. Tuh, keren ya teman-teman. Makanya kenapa kalau misalnya ditanya langsung aja aktif. Karena ada nilai keaktifan. Alhamdulillah dapat 80. Aga, tadi kata Aga jatuh dari sepeda juga sakit gigi. Ustadz itu mah tuh beda-beda. Emang beda-beda. Kalau karangan itu gimana kalian? Terserah kalian. Jadi apa yang pernah kalian alami, nah itu tuliskan jadi karangan non-fiksi. Karena karangan non-fiksi itu adalah Mau lihat pelangi sama ke dokter gigi. oh iya betul. Tahan dulu ya. Sebentar. Jadi realitas yang disajikan oleh pengarang. Pengarangnya siapa Ustadz? Ya kalian semua. Karena nanti kalian akan membuat karangan non-fiksi kalian masing-masing. Jadi harus sesuai yang pernah kalian alami. Kayak agak tadi jatuh dari sepeda. Terus ke dokter gigi. Najahan juga ke dokter gigi. Nah, kalau misalkan kalian diminta tolong membuat karangan non-fiksi, gampang banget. Kalian tinggal bikin karangan pengalaman kalian aja yang banyak. Misalkan ke dokter gigi, main ke Dufan misalkan sebelum corona, terus misalkan main ke Jawa, atau nggak main ke pantai, kemana, seperti itu ya. Itu pengertian karangan non-fiksi. Selanjutnya ada ciri-ciri karangan non-fiksi. Banyak tuh ya. Ada memiliki ide, ada mengandung informasi, ada temuan baru, ada penulis memberikan analisis. Nah, teman-teman di sini juga kalimat-kalimatnya lumayan berat ya. Jadi ada analisis, ada interpretasi intelektual. Mungkin kalau misalkan yang belum paham agak berat, Ustaz itu apa sih? Aku nggak ngerti. Nah, mungkin kalau perbahasanya nanti kita akan bahas, tapi itu akan memakan banyak waktu. Jadi kita lewat dulu aja. Yang penting intinya kalian tahu nih ciri-ciri karangan non-fiksi itu ada apa aja. Oke? Kita lanjut. Tadi ciri-cirinya ada ide, ada informasi, ada temuan baru, ada motivasi juga, dan lain-lain. Teteh, kalau nguap ditutup. Malah tahan-tahan ya, luar biasa. Yang terakhir ada karangan non-fiksi. Ini jenis-jenisnya. Ada surat, iklan, pengumuman, surat pembaca, surat permohonan, pidato, dan lain-lain. Banyak banget kalau misalkan jenis karangan non-fiksi. Cuman yang kita fokuskan di sini lebih ke wacana. Karena nanti kalian akan membuat sendiri si wacananya atau si karangannya. Aku pernah ke Dufan sama Janggelen. Nah, kita coba tanya nih Arishad. Lumayan mumpung ada materinya. Halo Arishad. Iya, Ustadz. Oke. Ini kata Arishad pernah ke Dufan sama Janggelen, betul ya? Kapan kira-kira? Waktu belum pandemi. Sebelum pandemi. Oke, alhamdulillah ya, berarti aman sebelum pandemi. Maksudnya kira-kira kapan? Misalkan waktu kayak Richard kelas 3 atau kelas 2? Waktu kelas 3. Oh, waktu kelas 3. Semua ikut, ayah, ibu, terus kakak? Ikut. Ikut semua ya. Kesananya pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Umum. Oh, umum. Oke, kesananya berapa hari, Richard? Cuman sehari. Cuman sehari. Oke, cukup ya. Nanti takutnya malah apa kok kita tanya kayak gini. Enggak, terima kasih Arishad. Nah, tadi terima kasih untuk informasinya. Tadi itu Ustadz sedang mencari informasi untuk membuat sebuah karangan atau wacana. Kenapa ditanya-tanya kayak wawancara? Karena kembali lagi untuk karangan non-fiksi ini adalah realita. Kalian harus menuliskan betul-betul rinci sesuai dengan kejadian nyatanya. Kayak Rishad, misalkan ke Dufan. Ke Dufannya waktu kelas 3. Misalkan ke Dufannya itu pakai kendaraan umum, misalkan pakai bus, travel, atau misalkan pakai kereta. Terus perginya bareng seluruh keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, dan aku. Nah, kayak gitu ya. Itu sebagai contoh aja, jika kalian membuat karangan non-fiksi itu harus sedetil mungkin. Jadi memang agak susah ya karangan non-fiksi ini.
karena harus benar-benar realita dan harus lengkap. Oke, aku pernah kerja tim Pak. Nanti kita cerita-cerita lagi ya. Untuk informasi Indonesia segitu aja. Jadi cuma 3 hal yang akan kita pelajari. Ada karangan non-fiksi, pengertiannya, ciri-cirinya, dan jenis-jenisnya. Ada pertanyaan teman-teman sejauh ini? Tugasnya apa Ustadz? Untuk Indonesia belum ada tugas ya. Alhamdulillah. Oke. Untuk Indonesia nggak ada tugas, tapi nggak tahu yang lainnya. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah kita lanjut lagi ke bawah. Tereng, ini ada IPS. Sebelum ke IPS, sebentar, Ustadz stop share dulu. Ustadz pengen kita lebih fokus lagi. Jadi, Ustadz mau menunjukkan dulu sesuatu, sambil boleh istirahat ya, minum dulu 2 menit. Jadi sekarang kita formatnya setiap habis satu materi, kita istirahat dulu, biar kalian nggak terus ngeliat ke kamera ya, kasihan matanya. Sama boleh minum dulu. Untuk Indonesia kalau nggak ada yang tanyakan, kita cukupkan istirahat 2 menit. Setelah itu kita akan kembali masuk ke IPS. Silahkan. Kali ini kami ingin menunjukkan bahan-bahan kalian untuk kalian permainan sekian. Tetap untuk yang paling besar angka ya. Angka paling kanan kiri angka bilangan paling besar ya. 447. Oke, kanan lagi kita lihat oke. Oke, 1 menit lagi ya untuk istirahatnya. Mari kita simak cerita teman. Udah ngambilnya, Almira? Almira ngambil mulu. Nggak apa-apa ya, sehat insya Allah. Oke teman-teman, kita lanjut. Siapkan lagi kesiapannya, dibuka lagi kameranya. Kita akan melanjutkan ke IPS. Untuk IPS gampang banget. Mudah maksudnya ya, bukan gampang, mudah. Kalau gampang enggak sih untuk IPS, mudah. Di sini kita akan belajar, coba kita mau lihat dulu. Oke, udah dibuka ya, alhamdulillah udah pada dibuka kameranya. Fokus kembali. Ayang, lagi ngapain? Oh, ngambil buku, Masya Allah udah di print. Keren. Oke, teman-teman yang belum buka kamera, dibuka dulu biar Ustadz tahu kalian sedang melihat apa ya. Jadi kita bisa berinteraksi. Jadi nggak ngomong sendiri, Ustadznya kasihan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Ini udah pernah dipelajari di buku apa ya, F atau yang ya, kalau nggak salah, tentang kegiatan ekonomi. Di sini kita akan mempelajari pengertian kegiatan ekonomi, juga jenis-jenisnya. Gampang banget, cuma 2 aja. Tuh, masih ingat nggak tentang produksi, distribusi, sama konsumsi? Masih ya? Ini kalau nggak salah kita belajar waktu kelasnya masih disatukan. Masih ABC, masih satu kelas, masih satu link Zoom. Kita pernah belajar tentang produksi, distribusi, konsumsi. Ustadz punya pertanyaan lagi nih. Seperti biasa, poinnya, ini poinnya kayaknya banyak deh.
Ustadz coba di poin 150. Coba. Ada yang mau menjawab? Ustadz gak akan nanya dulu, tapi Ustadz akan kasih tahu poinnya 150. Ada yang mau jawab nggak? Tentang kegiatan ekonomi pertanyaannya. Coba, Ustadz pengen kalian berani. Apa? Siapa itu tadi? Oh, Najhan berani, kata Najhan. Boleh, Najhan. Oke, Najhan. Pertanyaannya adalah, berapa umur kakak Ustadz? Oh, bukan. Ya, bukan. Pertanyaannya susah banget itu. Makanya 1000 itu untuk poinnya. Oke, Najhan. Ustadz pengen Najhan ceritakan jalur kegiatan ekonomi dari sebuah barang. Masih ingat nggak? Yang Ustadz gambarin peta konsepnya waktu itu. Poinnya 150. Coba di-unmute dan ceritakan. Misalkan barangnya itu furnitur meja kayu. Ceritakan alurnya. Awalnya dari kayu ditebang, dibawa ke pabrik buat ngolah barang-barang gitu. Habis itu dipotong-potong, terus habis itu Diapain? Dibikin tambah bagus gitu. Habis itu dijual ke toko-toko. Habis itu dibeli, disimpan di rumah. Ada yang kurang komplit tapi udah bagus alurnya. Kita ulangi lagi. Pertama-tama kita ambil kayu di hutan. Itu kegiatan produksi, betul ya tadi Najhan, 1 betul. Setelah itu diantarkan ke toko-toko, itu distribusi, betul 2. Nah, selanjutnya kata Tete Najhan tadi ada yang beli dan disimpan di rumah. Nah, itu kegiatan konsumsi. Terima kasih Najhan, poin 150 sudah Najhan dapatkan ya. Tuh, luar biasa. Kita tulis dulu. Poin Najhan di triwulan 4 sudah ada 150 poin. Ayo yang lain jangan mau kalah ya. Harus fastabiqul khairat. Selanjutnya, kira-kira nih, Ustaz pengen tahu. Di sini ada pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa. Ustaz pengen tahu, kira-kira kegiatan ekonomi yang bentuknya jasa itu apa? Poinnya 100. Langsung ngomong. Rumah sakit. Dijelaskan dong rumah sakit doang. Kenapa rumah sakit itu menawarkan kegiatan ekonomi jasa? Karena membantu. Betul. Karena membantu Orang yang sakit. atau orang lain ya. Oke, terima kasih Teteh. Jasmine, 100 langsung poinnya ya. Tuh gampang banget dapetin poin kalau sama Ustadz, 100. Jadi kenapa Teteh Jasmine bilangnya rumah sakit? Karena kalau misalkan kegiatan ekonomi yang menawarkan jasa itu gak jauh dari orang-orang yang saling membantu. Bisa dari kurir itu kan membantu kita, misalkan mengirimkan barang, itu kurir, itu maksudnya jasa. Tadi di rumah sakit, karena di rumah sakit ada dokter yang mengobati kita bayar, nah kita membayar jasa mereka sudah menyembuhkan kita. Kalau misalkan kayak tukang parkir, kita ngebayar 2.000 itu buat apa sih tukang parkir? Karena mereka udah memparkirin kita. Misalkan kayak udah parkirin motor atau mobil kita, udah bantu narik mobil kita, bantu nyetop kendaraan lain biar kita bisa keluar, seperti itu ya. Itu masalah jasa. Kira-kira terus selanjutnya Ustaz punya pertanyaan lagi. Ini poinnya 200 ya. Lebih besar lagi. Coba. Ada yang mau menjawab dulu? Poinnya 200. Aku. Najhan nanti lagi ya karena udah. Kita skip dulu. Ada yang mau nggak? 200 poin. Ayang mau? Silakan Ayang. Di unmute.
Pertanyaannya adalah, siapa nama adik kecil di foto ini? Ini siapa coba nama adik kecilnya? Oh, nggak tahu Ustadz, bukan ya. Ustadz pengen Teteh Ayang kasih tahu apa contoh memanfaatkan barang di kegiatan ekonomi. Kan tadi misalkan contohnya kayak Teteh Najhan bilang, kita itu beli meja. Nah, kira-kira kita manfaatin meja itu buat apa sih? Dijual lagi. Apa? Memanfaatkan barangnya. Dijual lagi. Jangan dijual lagi ya. Itu masa dijual lagi? Misalkan Teteh Ayang beli sesuatu, beli barang. Nah, barangnya mau diapain tuh dimanfaatinnya kayak gitu. Misalkan beli sesuatu deh. Digunakan. Digunakan. Contohnya barang apa? Meja. Buat Belajar. Buat belajar. Betul, cukup ya. Terima kasih Teteh Ayang. Poin untuk Teteh Ayang ya, sudah dicatat. Oke, terima kasih Teteh Ayang. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa Ustadz bertanya? Ustadz ngapain nanyain memanfaatkan barang yang aku beli misalkan. Bukan lebih ke kaliannya ya. Kalau kalian mau beli barang itu terserah. Kalau misalkan kalian mau beli barang sesuatu apapun itu adalah hak kalian. Tapi kewajiban kalian sebagai pertama, sebagai konsumen, dan juga sebagai umat muslim terutama, kalian itu tidak boleh membeli sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Ya, kenapa nggak ada manfaatnya nggak boleh? Karena pertama mubazir, kedua malah jadi sampah di rumah. Misalkan kalian beli kayak meja udah punya nih di rumah, terus beli lagi meja buat apa? Kan udah ada meja yang tadi, kecuali kalau meja yang tadinya dikeluarkan dijual lagi entah dia ngapain. Jadi harus aware ya, harus ngeh kalau misalkan kita itu kalau misalkan membeli barang harus ada manfaatnya. Jangan sampai kita tidak memiliki suatu manfaat sesuatu kalau misalkan membeli barang. Oke teman-teman, gampang banget ya. Itu untuk IPS, cuman sedikit aja. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Untuk hari ini ada games, Ustadz belum ada ya, karena Ustadz pengen kalian memahami dulu materinya. Untuk games dan tugas, insya Allah gampang setelah kita hafal materinya. Oke? Itu aja teman-teman untuk IPS. Ada pertanyaan? Tugasnya apa? Nanyain tugas mulu, kayaknya pada pengen tugas. Ustadz mah nggak mau ada tugas, Kalau pengen tugas boleh kita bikin tugas sekarang juga. Tugasnya bikin video. Makin nggak mau ya, Ustadz jangan. Bikin video mah jangan. Tapi Sultan pengen bikin video katanya. Oh enggak Sultan ya. Enggak, insya Allah belum ada tugas ya. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, insya Allah mudah banget. Cuma 2 lembar tuh materinya. Insya Allah paham. Kalau misalkan pengertian kegiatan ekonomi yang ini ya, merupakan kegiatan manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu. Nah, ini jenis-jenisnya. Ada 3, ada produksi, ada distribusi, ada juga konsumsi. Alhamdulillah, sudah beres untuk IPS pertemuan 1. Selanjutnya, sampai jam 9.30 AA. Selanjutnya, materi terakhir. Sebelum ke materi terakhir, seperti biasa, silahkan ambil minum dan istirahat 2 menit. Saya juga capek lumayan. Kalau daring kayak gini ya, harus ngomong terus, nggak bisa bergerak. Jadi insya Allah kita sama berdoa biar cepat kembali ke sekolah. Jadi bisa lebih interaktif belajarnya. Oke.
Selanjutnya kita akan mempelajari materi gerak sambil nunggu, sambil istirahat dulu kalau mau ngemil, kalau mau minum. Nah, di gerak ini kita akan banyak bergerak juga. Terutama siapkan barang-barangnya ya. Sambil menunggu, sambil istirahat biar nggak lama, kalian boleh siapkan barang yang berbentuk bulat. Boleh ambil yang berbentuk bulat ya. Boleh bola, boleh. Nah, itu betul Jasmine. Boleh tutup ini, tutup minum, atau apapun itu yang berbentuk bulat, kelereng boleh. Dan dibuka kameranya, karena ini adalah tugas praktek. Jadi kalau yang nggak dibuka kameranya, nggak akan ada nilainya teman-teman. Jadi usah langsung nilai di sini. Biar nggak usah ada tugas video. Jadi nggak akan memberatkan ya, insya Allah. Oke, silakan dibuka. Di sini ada 26 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cuma ada 18 orang yang buka kamera. Jadi yang lainnya yang belum buka kamera, ayo dibuka. Karena kita mau ujian praktek. Mau praktek untuk gerak. Oke? Wow, good. Sultan gede tuh. Bawa bola ya. Tunggu lagi dicari, boleh. Hati-hati, jangan bawa kompor punya ibu ya. Itu bulat tapi jangan digelindingin juga. Oke, Felis betul. Axel, ya Allah, gede banget. Itu mah buat yoga ya. Boleh sok, silakan Almira. Arishad, mana barangnya? Oke, Mario mantap. Keira, yuk dicari dulu. Sambil Ustadz siapkan penilaiannya ya. Yang bentuknya bulat. Apa? Yang ya, bentuknya bulat. Ya, bulat. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, disimpan dulu. Kita lihat dulu materinya. Nah, mantap agak. Itu apa piring? Itu piring agak? Oh, bukan. Oke, setelah siap, simpan dulu. Kita baca dulu materinya bersama-sama ya. Oke, silakan kembali melihat ke modul. Di sini teman-teman, kita akan mempelajari tentang gerak. Bismillah ya. Kita akan belajar pengertiannya, juga macam-macamnya. Nah, coba Ustaz minta bantuan ke AALK deh. AALK silakan dibaca AALK dari sini sampai titik. Coba minta tolong. Mana ada LK ada? Oke, Ada. dibaca. Ada, oke ada. Silakan dibaca. Gerak adalah perubahan tempat atau posisi benda-benda dapat bergerak karena pengaruh gaya. Pergerakan pada benda tampak bermacam-macam. Gerak benda dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu gerak menggelinding, gerak jatuh, gerak memantul, gerak berputar, dan gerak mengalir. Oke, terima kasih ALK. Betul ya. Jadi gerak adalah perubahan tempat atau posisi. Nah, ini tangan Ustadz. Coba kalian angkat tangan kanan kalian. Angkat tangannya ke angkat tangan. Angkat tangan. Tangan kanannya angkat. Coba angkat tangan kanannya. Semuanya angkat tangan kanan. Sekarang kita pindahkan ke sebelah kiri. Lalu ke kanan lagi. Oke, itu namanya gerak apa? Bukan. Itu namanya gerak. Kenapa gerak? Karena berpindah tempat atau posisi. Nah, itu tuh berpindahnya karena apa coba teman-teman?
Karena adanya gaya, betul ya. Karena adanya gaya. Ini yang jawab terus luar biasa ya. Nanti Ustaz kasih poin juga nih. Nggak akan dikasih tahu namanya, cuman dia jawab terus, keren. Jadi gerak itu adalah berubah tempat. Tadi kayak tangan kanan kita udah diangkat, pindah ke kiri, itu berubah tempat karena adanya gaya. Gayanya dari gaya otot, kalau misalkan tangan ya. Tapi kita nggak akan bahas itu, kita akan bahas macam-macamnya dulu. Di sini ada gerak menggelinding, ada gerak jatuh, ada memantul, berputar, juga gerak mengalir. Nah, coba lihat. Yang pertama, di sini ada gerak menggelinding. Ini gambar apa? Bola, betul ya. Ada orang sedang bermain bola. Bola itu pasti bulat. Pernah lihat nggak ada bola warna bentuknya kotak? Nggak pernah. Enggak. Kenapa nggak pernah? Kira-kira tahu nggak kenapa bola bentuknya bulat, nggak kotak, atau mungkin oval atau lonjong? Agar bisa menggelinding. Agar bisa menggelinding. Sebenarnya kalau misalnya kotak pun bisa menggelinding, ALK. Kurang tepat. Coba. Kenapa harus bulat? Agar mudah ditendang. Agar mudah gerak. Agar apa tadi, Axel? Agar mudah ditendang. Agar bisa menggelinding. Agar mudah jalannya. Oke, betul ya. Itu lebih tepat. Jadi ALK udah betul, agar bisa menggelinding. Cuman untuk bentuk-bentuk lain juga menggelinding mah bisa ya. Kayak ini, bentuknya lurus, menggelinding kan bisa kalau misalnya dilempar. Tapi intinya, kenapa bentuknya bulat? Agar mudah menggelinding. Itu agak tenang, agak itu kasihan adiknya. Jangan ditarik-tarik. Jadi kenapa harus bulat? Agar mudah menggelinding. Kenapa mudah menggelinding? Kalau misalkan kotak kan susah menggelindingnya. Jadi kenapa para pemain bola, bolanya itu harus bulat? Karena agar mudah ditendang, mudah menggelinding, dan mudah bergerak juga. Nah, tuh, di sini ada penjelasannya. Gerak menggelinding adalah gerak berputar sambil berpindah tempat. Gerak menggelinding terjadi pada benda yang memiliki permukaan tidak bersudut, seperti bola dan roda. Ada benda yang berbentuk kotak atau segitiga seperti lemari dan peti, tidak dapat bergerak menggelinding. Nah, jadi di sini itu gerak menggelinding lebih ke arah berputar, jadi terus-terusan. Sekarang coba ambil alat kalian yang tadi, yang sudah diambil. Ustaz mau full screen dulu. Coba. Sekarang arahkan kameranya ke bawah seperti ini. Atau enggak boleh minta bantuan kalau di rumahnya ada orang. Kita mau praktek. Kira-kira bisa menggelinding enggak ya? Ustadz di sini pakai tape ya. Nih, ini bentuknya lingkaran. Oke, kita coba. Ustadz kalau ngelihatnya ke bawah gimana cara nilainya? Kan ada record ya, tinggal lihat recordingnya. Jadi yang belum ikutan jangan sampai nggak ikutan, nanti nggak ada nilainya. Oke, betul, Sultan bagus, kelihatan jelas. Nah, kita coba ya, kita coba. Oke, di sini kita punya benda bulat atau lingkaran. Kita coba di permukaan datar dulu. Coba, kalian simpan di permukaan datar. Kira-kira menggelinding nggak? Jangan dulu digerakin, Sultan. Coba simpan dulu semuanya di depan kalian. Apakah bendanya akan bergerak? Coba. Coba lihat, coba Najhan mana barangnya? Oke, coba Arfa mana? Keira, Gali. Ustadz pengen nanya ke siapa ya? Ke Daniel. Coba di-unmute. Coba Daniel, di-unmute Neil. L ya, AL. L coba lihat L di kameranya, coba kasih ke barangnya. Nah, kira-kira barangnya menggelinding nggak itu?
Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Karena kita belum memberikan sebuah gaya ya. Nah, kayak tadi Ustadz, di sini Ustadz punya barang, dia bulat, dia lingkaran, tapi dia belum bisa bergerak karena nggak ada gaya yang ditimbulkan. Sekarang kita coba, L boleh di-unmute. Sekarang kita coba untuk memberikan gaya pada sebuah lingkarannya. Coba sekarang kalian dorong dengan satu jari. Satu jari. 1, 2, 3. Bergerak nggak barangnya? Coba ulangi lagi. Satu jari ya. Gerak. 1, 2, 3. Bergerak. Bergeraknya kencang atau pelan, El? Pelan. Pelan. Kenapa pelan? Soalnya pakai tenaganya pelan. Oke, betul ya. Jadi, gerak benda yang menggelinding itu sejajar dengan gaya yang kita keluarkan. Sekarang coba pakai seluruh tangan kalian. Hati-hati ada barang pecah. Kalian coba sekuat tenaga dorong barang bulat ini ke depan kalian. Hati-hati ya, ada barang pecah belah. Jangan sampai ada barang pecah belah. Siap? Coba dilihat kameranya, dilihat ke barang kalian. Kita mau nilai. Siap? 1, sekuat tenaga ya. Tapi hati-hati ada barang pecah belah. Nanti itu disalahin. 1, 2. Kalau bisa di lantai aja agak biar kelihatan sejauh mana si barangnya. Siap? 1, 2. Arka nggak kelihatan barangnya, Arka. Coba dipindahkan dulu itu HP atau pakai laptop. Bisa digeserin dulu sedikit ya. Oke, siap. 1, 2. Sekuat tenaga ya. 3. Axel mantul lagi. Nah, betul ya, bagus. Sudah pada bisa menggelindingkan sebuah bola. Begini ke arah mana? Pasti ke arah depan. Kenapa ke arah depan? Karena kalian mendorongnya ke depan. Sekarang kita lihat kembali ke modul. Waalaikumsalam. Sebentar. Oke, anak soleh-solehah. Selanjutnya kita akan melihat gerak yang lainnya. Nah, di sini ada gerak jatuh, gerak memantul, juga gerak berputar dan mengalir. Ustadz pengen kalian membaca selama 2 menit gerak-gerak ini dan kembali lagi dengan pilihan. Kalian boleh milih mau pakai gerak jatuh, gerak mantul, gerak berputar, atau gerak mengalir. Kalian cari di sekitar rumah kalian ada gerak apa dan tunjukkan ke teman-temannya di rumah masing-masing. Kira-kira gerak apa yang paling kalian pengen perlihatkan? Paham? Paham nggak? Enggak. Nih, Ayang, jadi kan di sini ada banyak gaya. Ada gaya menggelinding, gerak menggelinding, ada gerak jatuh, gerak memantul, gerak berputar, dan gerak mengalir. Nah, kalian di rumah cari nih. Misalkan tadi kan udah menggelinding. Jadi jangan menggelinding, cari yang lain. Kira-kira ada gerak jatuh. Kalian cari di rumah sesuatu barang kalau gerak jatuh. Kalau mantul yang tadi, bola boleh dipantulkan. Kalau berputar, ini yang Ustadz pengen lihat ada yang berputar sih ya. Kira-kira di rumahnya adakah gerak berputar? Kalian boleh tunjukkan gerak berputar itu bagaimana gerakannya dan apa barangnya. Tinggal tunjukin aja ke kamera Ayang. Boleh dicari di rumah kalian. Jam.
Jam, bisa. Silahkan, kita punya waktu 5 menit. Kalian cari dulu barangnya sambil sedikit istirahat. Udah itu kita kembali ke praktek. Silahkan dicari. Kita juga mau nyari. Sudah ada teman-teman barangnya? Cari apa? Kipas boleh, kipas. Aksel bola boleh, tapi gayanya beda itu ya, gaya memantul. Nah, debu. Di sini Ustadz punya yang namanya gaya berputar tuh. Tapi kalau jam itu pakai alat ya. Ustadz lebih pengen kalau kalian cari barang yang nggak pakai alat, pakai tangan misalkan. Ayang itu apa itu bagus? Oh, kipas, masya Allah, betul. Nah itu keren ya, kipas. Aksel juga betul kalau misalnya pakai ini. Jam sama bola, betul. Semakin banyak bawa barang, semakin besar nilainya. Tiba-tiba langsung bawa semuanya ya, luar biasa. Daniel itu apa Daniel? Oh, bumerang ya? Oh, bumerang itu bagus tuh. Tapi cuman kalau nyobanya harus jauh ya. Panji bawa apa Panji? Jam tangan, betul. Gerak berputar ya kalau jam tangan. Coba Felis bawa apa Felis? Bola. Almira? Kok malah ketawa? Mana barangnya? Ih, belum. Sebenarnya gampang ya untuk Almira. Itu kursinya juga bisa gerak berputar loh. Nggak usah jauh-jauh. Coba. Agali ada Agali? Nah, sekarang karena ini di-record, Ustadz pengen kalian menggerakkan apa yang kalian sudah bawa. Misalkan 2 barang, mantul sama menggelinding. Nah, kalian di-record, jadi kita akan menggerakkan itu bersama-sama. Nanti Ustadz akan menilai dari rekaman ini ya. Oke? Siap. Jarang main bumerang. Siap, kita akan bermain teman-teman. Agali bawa sepeda, luar biasa. Luar biasa. Awas hati-hati jangan ada yang bawa motor dalam rumah ya. Jangan, nanti motor ayahnya dibawa ke rumah. Agali bawa sepeda, sepeda motor itu sepeda ya. Gak apa, keren Agali. Sepedanya bisa diangkat, nanti diputar bannya itu. Wah, luar biasa. Pantas lama ya. Atau jangan-jangan ke toko sepeda dulu beli baru ini. Soalnya lama menghilangnya. Oke, enggak ya. Oke, sekarang selama Ustadz sebelum Ustadz bilang stop, kalian jangan dulu stop. Ya, Ustadz pengen nge-record dulu biar penilaian. Jadi kalian akan membuat 2 buah gaya minimal. Nanti akan di-record di sini. Nanti Ustadz akan nilai dari apa yang sudah kalian lakukan. Oke? Jangan lupa si barangnya harus kelihatan. Jangan sampai nggak kelihatan ya. Oke, kalau L hati-hati itu bumerang ya. Takutnya nanti nancep di nancep di atap ya. Susah ngambilnya. Oke, siap teman-teman? Siap. Hadijah sampai 3 itu. Masya Allah, luar biasa ya. Kita coba sampai Ustadz bilang stop. Karena Ustadz pengen kalian semua bergerak ya. 1, 2, 3. Silakan mainkan barangnya.
Panji kurang kelihatan. Oke. Dan Najhan itu digerakin, coba digerakin. Oh, kipas. Agak ngapain agak? Itu Haura. Haura malah nunjukin kipas. Kipasnya dinyalain dulu Haura. Itu bergerak nggak? Kalau kipasnya mati mah nggak dinilainya nanti. Oh ya blower ya. Oh ALK betul, kreatif dari mainan ya. Keisha bola. Bolanya ngapain Keisha? Oh mantul. Ayang memutar-mutarkan itu ya. Jasmine apa itu? Oh spinner ya. Ya Allah itu lagi hits waktu zaman dulu ya. Spinner. Arka mana barangnya Arka? Arka. Arka malah ngupil. Arka hey. You kata asesmen you. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Pas ya 9:21. Tadi kalian sudah melakukan berbagai gaya. Ada gaya gerak, ada gaya menggelinding. Teteh Hadijah tadi gaya jatuh ya. Gerak jatuh pakai gravitasi. Ada gerak putar juga. Teteh Ayang tuh pakai itu kipas angin pakai tangan. Itu kira-kira capek dong ya kalau pakai gitu-gitu terus Ayang. Oh bisa dipencet juga. Kirain gitu-gitu kan. Terus ada spinner dari Jasmine ya. Terus Arisha main apa itu? Kali bekel ya. Main bekel, bola dan lain-lain ya. Aga juga udah pakai bola basket. Terima kasih. Daniel itu apa Daniel? Oh spring. Apa sih? Itu tuh. Ya yang gitulah pokoknya namanya. Nah, itu tadi teman-teman berbagai macam gaya atau gerak yang sudah kalian lakukan ya. Insya Allah Ustadz sudah nge-report dan akan ada penilaiannya. Tergantung dari yang kalian tadi. Sama Gali, terima kasih Gali ya. Aduh, jadi capek-capek masukin sepeda. Niat bisa, luar biasa, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang gerak teman-teman? Halo Sakti. Ada yang mau tanyakan? Seputar gerakan. Kira-kira Ustadz selain 5 gerak yang tadi, ada gerak yang lain enggak? Sebenarnya geraknya banyak, cuman ini untuk ilmu gerak itu kita persempit agar fokus ya. Tapi satu nih tadi yang enggak ada gerak mengalir teman-teman. Coba ada yang bisa bawa contoh gerak mengalir enggak? Ini nilainya gede banget kalau mengalir. Apa? Ada? Mana ada yang punya akuarium? Oh Sultan langsung. Ini Sultan punya. Nah, Aruna betul ya. Sultan juga punya. Mantap Hadijah 4 gaya tuh. Jadi gaya mengalir itu biasanya berhubungan dengan air teman-teman ya. Jadi emang agak susah kecuali kalau kalian punya akuarium. Tuh L. L juga bagus, ada mengalir, Aruna mengalir, Sultan juga kayaknya mau ngambil sesuatu ya. Nah, ini yang paling gampang dari Teteh Najhan. Teteh Najhan punya kayak air di botol gitu, itu mengalir namanya ya. Jadi pergerakan air dari satu tempat ke tempat yang lain itu mengalir. Ayang punya apa itu? Oh enggak, bukan ya. Oke, terima kasih Sultan karena waktunya sudah habis. Nanti mungkin lain kali ya mengalirnya. Terima kasih anak soleh-soleha. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sekian untuk hari ini. Tadi ada 3 materi, ada IPS tentang kegiatan ekonomi, ada Indonesia tentang cerita non-fiksi, dan untuk yang terakhir ada IPA tentang gerak. Ada pertanyaan, Ustadz kalau kayak iPad, HP, gerak atau bukan? Kalau itu lebih ke gerak, cuman geraknya nggak pakai gaya ya, itu gerak visual, pakai teknologi. Jadi geraknya itu hanya gambarnya aja, nggak ada yang ngegerakin, nggak ada yang ngedorong, nggak ada yang niup, seperti itu AL ya, mudah.
Oke teman-teman, kalau nggak ada yang mau tanyakan, sudah 9.20. Tugasnya apa? Tugasnya nggak ada untuk hari ini ya. Tadi tugasnya hanya praktek doang gerak-gerakin ini. Itu udah punya nilai 1. Dan tadi beberapa orang yang ngejawab punya poin plus. Oke, itu Almira kenapa Ustaz. berubah? Hari ini video call. Hari ini nggak ada video call. Yeay, makin yeay ya. Hari ini nggak ada video call, cukup VN. Nah, Ustaz, apa? aku setiap hari kan Ustaz nelpon tapi aku nggak diangkat soalnya ada jeda aku itu yang ke dokter terus siang pas-pasan video call waktunya. Oh, iya tuh. Kita baru mau ngingetin nih. Terima kasih AL ya konfirmasinya. Jadi teman-teman, untuk video call hari ini diganti jadi VN atau voice note dikarenakan ada kegiatan di sekolah. Guru-gurunya mau ada rapat. Jadi kita VN dulu. Ini rapatnya soalnya urgent ya atau mendadak dan penting. Jadi nggak bisa ditinggalkan atau dipindah lain hari. Jadi cukup VN. Nah, untuk VN Ustadz masih melihat nih masih jarang banget pada ngirim. Sebisa mungkin untuk VN sama kayak V-call ya. Jadi langsung ini sama-sama semi wajib lah ya. Untuk VN semi wajib, nggak terlalu wajib. Kalau ada halangan boleh, cuman kalau bisa dikirimkan biar kita atau guru-gurunya tahu nih perkembangan kalian kayak gimana. Betul begitu Zahana? Betul, tuh kata Zahana. Zahana. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, hari ini pertama nggak ada tugas. Yang kedua nggak ada V-call, cukup VN. Yang ketiga tetap semangat dan jangan lupa ibadahnya ya, amal yaumiyah diisi. VN-nya surat apa? VN-nya kalau yang tartili berarti halaman jilidnya. Kalau misalkan yang Al-Quran berarti tilawahnya. Ya, hancaan tilawahnya. Oke? Libur nanti hari Jumat. Insya Allah ya, hari Jumat libur. Yeay, itu hari Jumat libur. Pokoknya banyak banget libur triwulan 4 ini. Jadi mohon maaf kalau banyak gak ketemu. Dan mohon maaf juga kalau misalkan materi banyak ceramahnya. Karena takutnya materinya gak kekejar ya. Dimaafkan? Dimaafkan. Maksa Ustadz Maya. Pokoknya harus maafin Ustadz. Oke, terima kasih anak soleh-soleha. Kita tutup dulu. Udah jam 9.28. 2 menit lagi kita berakhir. Kita akan baca doa bersama-sama yang dipimpin oleh AA Daniel. Daniel silakan, nanti Ustadz jawab pertanyaannya setelah doa ya. Nggak apa-apa. Cuman baca doa tolak bala, hamdalah, istighfar, kafaratul majelis, salam. Yuk. Silakan AL. Istiadat. Bersiap. Sikap berdoa. Siap. Baca doa tolak bala. Baca surat tolak bala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wabah fid dunya Hosofi Madinah Indonesia. Baca apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Baca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa hamdik asyhadu an Apa Jo? Selamat Lagi Zoom. Assalamualaikum.
Aduh, bales. Oke, terima kasih yang sudah berdoa dan semoga insya Allah hari ini Potong. dan banyak ilmu yang bisa kita Rambut potong. terima ya. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup untuk hari ini. Jangan lupa amalan yaumiah dan VN-nya. Like. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Main Roblox. Dadah. Main Roblox. Dadah, main Roblox. Dadah main Roblox. Said baru masuk, Said, ya Allah. Said, besok jangan telat ya. Terima kasih semangatnya. Dadah. Udah agak. Itu Arka hati-hati meletus balonnya udah gede tuh. Apa? Itu mah di ini. Nanti kita coba ya. Dadah. Dadah, Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayang. Assalamualaikum. Panji, waalaikumsalam Panji. Dadah Sultan. Sultan mau joget lagi. Dadah. Almira, dadah dulu Almira. Dadah. Almira. Dadah Mario. Kita end dulu si ini recordingnya ya. Dadah. Recording.